Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa rahmati wa tawfiqi wa hidayati wa subhanahu wa ta'ala wa al-hudul mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il anbiya wal mursalin alaihi wasallam min jami'il malaikati wa min al-qadar muharrabin alaihi wasallam min jami'il ashabin rasulillah jami'in radhiyallahu anhum wa in shidna wa bakri وليوم وتابعنا إحسان إلى يوم الدين جانوا لي أشياء وسدنا وعبين بأمة وجدة اللهم اسم على أحياء من المرحمة شيرنا من الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين تذكر جيراني بالسلام مزاج دمعا جرى من مولد بدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأمض البرق في الظلماء من إظامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
المنتحمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربنا إلهنا أجب لنا دعانا في ديننا ودنيانا وأخرانا تماميا يا ربنا إلهنا أجب لنا دعانا في ديننا ودنيانا وأخرانا تماميا يا ربنا إلهنا أجب لنا دعانا في ديننا ودنيانا وأخرانا تماميا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan wa rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa mayyibina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Alhamdulillah, hari ini Allah tetap memberikan rahmat kepada kita, hidayah kepada kita, sehingga kita dapat melakukan berbagai macam aktivitas yang semoga saja segala aktivitas kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladannya sehingga kita dapat melakukan berbagai macam kegiatan dengan sunnah-sunnah yang sangat beragam, dan semoga saja kita dapat terus istiqomah melakukan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW dengan niatan lillahi ta'ala, taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rekan-rekan sekalian, berbagai macam aktivitas kita
tentunya kita itu tidak bisa lepas dari keinginan, dari Waalaikumsalam. Oke, matur nuwun. Oke. Berbagai macam aktivitas, berbagai macam kegiatan, yang mana kegiatan ini tentunya didasari oleh hasrat manusia itu sendiri. Hasrat-hasrat manusia ini didasari oleh niat. Maka di Arba'un Nawawi di hadis pertama yang dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha au ra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Abu Hafsin ini Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab ini berkata bahwa beliau ini sami'tu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengar dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu innamal a'malu binniyat. Sungguhnya setiap perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu akan dibalas berdasarkan pada niatnya itu sendiri. Dek niate silaturahmi kepingin untuk pacar yo, pacar tok sing itu ya ki ya. Kepingin untuk nang kene Bumi Ayu kono marang silaturahmi nang Boring kepingin itu silaturahmi untuk coklat dong, kata enggak ketemu pahala ketemu masa ki Mbak Pesta sampean. Nah, seperti itulah. Tapi kalau niat lillahi ta'ala, di situ akan ada rahmat di situ, akan ada rahmah, akan ada mahabbah, ada jalan silaturahmi di situ, akan ada barokah. Semoga saja kita terus mendapat barokah di dunia wa dunia wal akhirah. Kemudian kalau hijrahnya itu mana tadi hijratu wa man kanat hijratu ila Allah wa rasulih. Kalau ada orang yang hijrah itu berhijrah karena Allah dan Rasulnya, ya kalau Rasulnya, maka hijrah itu akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan mendapat seperti itu. Akan mendapat keridhaan Allah, mendapatkan barokah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada orang yang hijrahnya itu li dunia, kepada dunia, atau kepada di sini kepingin orang yang kepingin dinikahi, ya siapapun di situ, maka hijrahnya itu akan kepada yang dihijrahnya itu. Mek entuk ikut tok.
Maka kalau ada orang mau menikah contohnya ya, niatnya itu memang mau benar, mau kepingin ngelamar seorang putri gitu ya, nggak tahu namanya sopo, solihah, seorang laki-laki namanya soleh, ya, mau kepingin menikah dengan seorang wanita namanya solihah, solikin iku lanang, ya, solihah, tapi niatnya hanya kepingin solihah itu aja. Dia benar ingin menikah, akhirnya bentuk solihah toh. Ya, yang namanya solihah itu. Tapi karena kalau aku kepingin beribadah kepada Allah, menambah taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menikah dengan solihah karena Allah. Nah ini harus benar, gitu loh. Ya karena Allah aja. Kenapa menikah? Sunnah menurut Rasulullah. Selesai sudah. Sama solihah. Namanya solihah. Selesai. Nah, dapat pahala. Yang kalau seperti ini niatnya ya barokah. Seperti itu. Nah, jadi semuanya tujuan seseorang itu biasanya diawali dengan niat. Maka kalau kita ngaji kitab Safinatun Najah ya, Safinatun Najah atau juga Matan Safinatun Najah sama Matan Sulamut Taufik sama Safinatun Najah ini kitab sing dadi siji. Gak bisa dipisah. Makanya mesti kitab iki mesti gandengannya sak gini, ini mesti kitabnya gini. Ya. Sulamut Taufik wa Safinatun Najah. Ya ono sing dewi-dewi ya ono. Mungkin tapi sepengetahuan saya mesti jadi satu. Nah, di kitab ini apa lagi? An-niyatu salah satu darajat. Niat itu, dulu kan kita pernah bahas sholat ya. Sholat yang pertama kan niat ya. Ya, sekarang kita perkali niati. Nanti kita berangsur-angsur setelah niat membahas tentang takbir. Takbir kita membahas tentang Allah, Al-Fatihah dan seterusnya. Insya Allah. Di samping nanti kita selingi dengan berbagai entah itu kisah entah itu khuluqul muslim, wallahu a'lam nantinya ya. An-niyatu salah satu darajat, itu niat itu ada 3 derajat. Ada 3 bagian. In kanat sholatu fardhon wajaba qasdul fi'li wa ta'yinu wal fardiyah. Jadi niat itu, niat jika kita mau sholat waktu itu, maka di sini ada wajib, ada fardu, sholat fardu, maaf ya, itu ada kewajiban di qasdul fi'li, kemudian ada di takyinnya, juga di fardiyahnya. Ya. Jadi yang pertama itu qasdul fi'linya, qasdul fi'li. Baik banget kamu campur, banget. Ya, qasdul fi'li. Jadi ada 3 bagian. Kalau orang yang pertama ya, niat itu ada 3 derajat. Jadi yang pertama yaitu jika niat ada pada sholat fardu, maka wajibnya itu wajib di qasdul fi'li, kemudian ta'yin, kemudian fardiyahnya. Itu. Kemudian wa in kanat nafilatan
muaqqatatan au dzata sababin kurang iki. Wa in kana nafilatan iya iki. Muaqqadatan kira tatah. Nah itu kurang ini. Dzata sababin wajaba qasdul fi'li wa ta'yinu wa in kanat nafilatan mutlaqan wajaba qasdul fi'li faqat. Kemudian kalau ada sholat sunnah yang ditentukan, contoh sholat sunnah rawatib, sholat rawatib, atau sholat gerhana. Nah, contoh itu ya. Nah, itu maka yang ditentukan itu, maka yang wajib itu adalah qasdul fi'li sama ta'yinnya saja. Ya, qasdul fi'li sama ta'yinnya saja. Fardiyahnya tidak ada. Kemudian kalau sholat sunnah yang ketiga adalah sholat sunnah mutlak. Itu sholat sunnah mutlak itu yang nggak terikat waktu itu loh. Sembahyang sunnah niatnya gini dok, usolli sunatan lillahi ta'ala, itu kan gitu ya. Ya, bu mari duhan, bu bener-bener kerja bin sembahyang, bin sholat aja sholat sunnah. Gunung duran semari kan, mari kan, bin sholat sunnah dok, sholat sunnah mutlak namanya. Ya itu yang itu hanya qasdul fi'linya saja yang wajib kalau sunnah mutlak. Pertanyaannya kemudian, qasdul fi'li itu apa sih? Ngomong qasdul fi'li ya kan gitu ya. Ta'yin itu apa, fardiyah itu apa, kan gitu. Fi'li ini gini loh, cerita kalian nih. ala usalli wa ta'yinu zuhran au asran wal fardiyatu fardhon. Fi'li itu kalimat usolli itu. Usolli ya itu fi'linya. Qasdul fi'linya itu ya usolli itu. Ta'yinnya menyebutkan jenis sholatnya. Li zuhur ya zuhur, li asar ya asar, maghrib ya maghrib. Itu ta'yin namanya. Fardiyah itu mengucapkan fardhonnya itu tadi. Jadi niat itu ada 3. Kalau kepingin niat, kepingin syaratnya niat. Pertama sholat apa? Niat dan takbiratul ihram. Niatnya itu syaratnya apa? Syaratnya itu mang. Ya, kudu ono fi'line, kudu ono ta'yine, kudu ono fardiyane. Kudu fardiyane. Gadok ketiganya, maka niatnya menjadi batal. Kalau batal, berarti sholatnya juga batal seperti itu. Ya. Usolli fardhu dhuhri fardhon. Nah itu aja. Usolli fardhon dhuhri itu aja. Yang lillahi ta'ala pun kasih kita memang karena Allah Ta'ala. Kalau nggak nyebut itu nggak apa-apa, sah tetap. Tapi sunnahnya pakai lillahi ta'ala. Karena siapa lillahi ta'ala wajib gitu loh. Ya, masuk gak sebenarnya wajib ini lillahi ta'ala. Masuk karena li abdillah ini, sing kali putih iki. Hampir setengah ngantuk ini ya. Oh enggak ngantuk, berarti modelnya tak ngantuk. Modelnya tak ngantuk.
takoni, "Dil kok akan turu sih?" Timbangnya aku melek kaken ngomong-ngomong goro. Aku tak turu ae. Waduh gaya ngono gaya. Dil kok turu ae sih? Timbang kok dijak rasa-rasan wong tak turu ae. Japane ono aja pinter arek iki anjene. Dil kan gak nyapu-nyapa Dil. Aku ngei apa jenenge ngei kesempatan ge wong sing itu pahala. Jadi aku tuh pahala bisa. Jadi channel liyane nyapu itu pahala. Aku kesempatan itu pahala. Iku politik. Allah. Kenapa gak kelem kora-kora? Aku kepen bersihan makanya suruh-suruh gak tak cek aja. Tapi biyen iku biyen saiki enggak. Memang kadang-kadang ada masanya, ada anak kecil seperti itu ya. Tapi masa kecil dulu ya gitu. Gak kok aja padahal aku bersihan. Makanya suruh-suruh pegang nyekel aku. Ya mesti ae. Kepen bersihan sih. Para-para gak gelem. Allah, ya Allah. Tekan di bang. Oh gitu kok. Toko alam aja. Jadi 3 niat derajat tadi itu, yaitu itu salah satu itu adalah wajibnya untuk niat. Jadi sholat itu salah satu syarat niat itu adalah rukun niat itu, ya maaf ya, rukun niat itu kan salah satunya pertama niat ya. Ya, niat. Rukunnya gak dipenuhi jadi batal sholat itu ya. Tapi di rukun itu ada bagian lagi. Pertama kita membahas niat. Dan niat ini ya tadi itu. Kalau wajib itu harus ada qasdun fi'linya, kemudian ada apa ya, kalimat usolli tadi, kemudian disebutkan jenis sholatnya, yang ketiga itu fardiyahnya, fardon itu loh, usolli fardon, usolli fardul maghribi, sebenarnya seperti itu. Berarti niat sholat fardu maghrib. Hanya itu sebenarnya 3 ini. Jangan tidak boleh lebih dari 14 harokat. Allah dihitung nih. Ojo dihitung moro Allah dikani hati jiro lupat ojo dikira-kira ae. Nek ngaji kan contoh gini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah selesai, sudah memenuhi syarat sudah. Ya. Bismillah ya. Itu sudah 1 alif. Ma di Ar-Rahman itu 1 alif. Ya. Himnya boleh 1, boleh 2, boleh 3. 3 alif, 2 harok, 3 alif 6 harokat. Kira-kira itu. Kalau dipanjangkan gimana Allahnya? Makruh akhirnya jadinya. Ya. Sama. Tapi kalau Quran kepanjangan itu makruh. Kalau kurang itu ada mengatakan jadi haram. Gitu loh. Ya. Ada mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam sih. Allahu Akbar. Terus kemudian jangan sampai ragu sudah. Jadi orang jangan ragu-ragu. Was-was bahasanya. Karena ada orang yang gini. Usolli. Usolli. Cari orang cari. Hus. Akhirnya jadi hus. Ada yang hus ya. Bukan usolli tapi husolli. Ada yang begitu kadang. Husolli. Usolli. Iki ngesu kucing sebelah, bibit sebelah iki apa kan karo juga. Dia menjadi usolli. Pakai hamzah, usolli alif hamzah gini. Usolli. Aku niat salat seperti a'udzu. Aku berlindung. Kalau na'udzu kami berlindung. Makanya kalau di rumah
Aku rumahku supaya gak kena setan. Jangan ojo mek awake dhewe tok iki. Moro kene keluarga mboknya Mas Egi sendiri, saya sendiri gitu ya. Balik mek auzubillahi minasyaitonirrajim. Mek ngono tok, malah mek aku tok, tapi dijamakkan naudzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, pakai naudzubillah. Ya Allah, kami berlindung dari godaan setan. Nah, itu seperti itu. Kemudian seperti keinginan untuk apa? Budal haji tentunya. Saya kira artinya budal haji, saya waktunya budal haji kata Malang ya. Aku kepingin budal haji ambil umroh. Oh, jangan pakai Allahumma inni uridu, jangan. Allahumma inna nuridu, pakai gitu. Ya. Allahumma inni uridu hajja wa umratan fajazil wa taqabbal minni ya rabbal alamin, mek ngono to. Padahal di kene duwe anak bojo, ya. Yo duwe wong tuwa. Jika dungakno pisan. Doa kan dungakno pisan, satu kali doa semua diikutkan gitu loh, ya. Jane wong-wong kene aja medhit donga gitu loh. Jadi dijamakkan Allahumma nuridu hajja wa umratan wa yasiru wa taqabbal minna ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya diri kami semua ini ingin sekali haji dan umroh. Maka wa yasiru wa taqabbal, mudahkanlah dan kabulkanlah ya Allah keinginan kami itu, keinginan untuk haji dan umroh itu bagi kami ini. Seperti itu. Jadi semuanya dapat. Mbok digunku sapa ta sapa karo. Ya. Tapi tergantung dari karakternya orang-orang masing-masing. Makanya innamal a'malu binniyat, kita lakukan mulai dari niat pertama. Kita istiqomahkan. Bismillah saja aku lindungi gak dewi-dewi wis. Ya, kadang-kadang juga pada waktu itu Allah subuh. Ya. Ada yang nggak paham kadang Allahumma hdini, ini jadi imam salat subuh loh. Pada waktu kunut Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man, sing makmum yo amin kabeh amin. Padahal hdini. Jadi imamnya ngomong, ya Allah berilah aku petunjuk ya Allah. Terus kudu Allahumma hdina, ya Allah bila kami semua yang salat petunjuk, bukan tapi hdini. Ada kalanya ada seperti itu. Yang pertama ada 3 derajat ya, niat itu. Yang pertama tadi menyengaja mengerjakan. Jadi yang pertama menyengaja mengerjakan seperti sholat itu dihadirkan. Ya, usolli tadi dihadirkan. Kenapa? Kok diniatkan usolli? Supaya kita ini bisa membedakan antara sholat dan tidak. Ada kalanya gini saja, ya. Gini saja, Allahu Akbar. Ada sholat tapi tidak loh. Kali gini aja Allah Akbar terus gini gak niat sholat tidak apa-apa. Tapi beda sama Allah usolli Allah. Nah, lepas apa mana nggak ngomong Allah. Iki tangan gini, moro gitu. Oh, berarti dia angkat tangan deh. Angkat tangan ya akeh ya. Bukan saya bu, apa gini. Bukan saya bu, kan ngono ya. Makanya harus ada beda kan. Jangan ono beda nih. Pada waktu gini ini ya niat sholat gitu loh ya, niat sholat. Kemudian yang kedua itu ada takyinnya. Jadi disebutkan takyin ini kenapa pada waktu sholat fardu kok harus disebutkan, wajib disebutkan supaya bisa dibedakan antara sholat duhur sama sholat asar dan sama-sama 4 rakaat loh. Ya, juga sama sholat Isya, contohnya seperti itu. Jadi bisa ditentukan gitu loh. Ya. Yang ketiga itu ada fardiyah. Fardiyah itu fardunya. Jadi bisa bedanya antara sholat fardu ambil sholat sunnah. Jadi itu kalau sholat fardu ketiganya itu wajib. Ya. Fi'linya wajib, takyinnya wajib, fardiyahnya wajib. Tapi kalau sholat sunnah yang dibatasi oleh waktu, contohnya seperti sholat rawatib,
sholat istisqa, ya sholat minta hujan, macam-macam lah ya sholat itu yang dibatasi waktu pokoknya. Itu beda sama sholat sunnah mutlak. Maka kalau sholat yang dibatasi waktu tadi seperti sholat rawatib tadi, itu hanya menyengaja saja, kemudian takyinnya harus ada, hanya dibatasi itu saja. Maka sunatan itu enggak usah, enggak pakai. Kalau sholat sunnah yang dibatasi oleh waktu, enggak masuk enggak kayak sunatan enggak apa-apa. Tapi sunnah dikasih sunatan lillahi ta'ala. Tapi kalau niat sholat sunnah mutlak, nah sholat sunnah mutlak itu ada kewajiban. Itu pertama memang harus menyengaja niat. Niat itu bagaimanapun Allahu Akbar, itu wajib ada. Kemudian diharuskan itu pakai itu fardhiyahnya harus ada. Beda fardhiyahnya Ndi mang kok lali aku yang ini ngaji pas-pasan. Fi'liyahnya di sini fi'li lah ini. Wa in kanat nafilatan mutlaqan wajaba qatlu fi'li faqat. Hanya perbuatannya saja yang diniatkan. Mengenai sunatan lillahi ta'ala enggak apa-apa, enggak dihadirkan di hati, enggak apa-apa. Cuman biasanya itu otomatis sisan. Terkadang enggak disengaja, bikin sengaja pas ngene wis, karena bahasa hati itu sangat cepet namanya cepet. Jadi niat sholat mutlak itu hanya diwajibkan menyengaja, niat mengerjakan saja. Aku niat ngerjakno, basa iku lho Jawa ini. Tidak diwajibkan menentukan jenis sholatnya. Enggak wajib itu. Pekerjaannya, itunya. Kemudian sholat sunnah mutlak itu enggak terikat waktu. Pokoknya enggak ada waktu-waktu yang diharamkan ya. Seperti waktu terbit matahari, tapi itu sebelum duha, itu nggak boleh kita sholat. Ya, jangan sholat. Ibadah yang lain saja enak. Contohnya yang mau keping dikerjano ais itu. Jadi mulai subuh nganti duha gak metu wiridan to. Apa jangan itu pala haji mabrur jane ngono. Seperti itu. Jadi niat syarat derajat, syaratnya niat. Ada 3 hal itu. Jadi jangan sampai kita melakukan segala aktivitas itu karena niati. Apapun sudah. Meskipun kita hidup dimanapun, gak harus sholat saja, niatnya lillahi ta'ala. Ya, sampean kepingin niat mencari ilmu, nawa itu ta'alluma wa ta'lima, gitu ya. Ya lillahi ta'ala tetap. Zakir katanya Abdillah. Apa?
Iya. Ya, itu ya tetap lillahi ta'ala. Niat mencintai seseorang, ya lillahi ta'ala. Jangan mencintai seseorang karena orangnya itu contohnya ganteng, contohnya orangnya itu cantik, atau orangnya dipengen, jangan karena lillahi ta'ala. Ujungnya karena lillahi ta'ala. Kenapa kau kenapa kau mencintai dia? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya itu saja, hanya itu saja, pure karena Allah Ta'ala. Lah kok ayu? Ya karena kecantikannya ini karena dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan gitu lah. Maka kalau kata istrinya, aku cinta kepada dirimu karena Allah memberikan kecantikan kepada dirimu. Karena Allah memberikan amanah kecantikan kepada dirimu. Dan dirimu dapat mengemban amanah kecantikan ini hanya untuk diriku. Maka diriku ini mencintai dirimu. Enak li ngomong ngono. Akan ngomong ngono dari bojone, Mas sama li ngomong ngono sama wiridno bendino ping 1000 nang aku. Ha kerja aku dek jare ngene. Yang perempuan juga gitu. Wis mari kerja apa jenenge berhubung memang mulai awal niatnya itu berumah tangga itu karena Allah Ta'ala ya. Yang perempuan itu mulai isu nyapu-nyapu, mari nyapu ngepel, mari ngepel umba-umba, habis cuci-cuci masak, terus kora-kora dan lain sebagainya. Sudah keadaan capek, sebentar lagi suaminya datang. Ya. Suaminya datang, pakaiannya bagus lagi, gak ruwe-ruwe, dibuka no, bojone sing lanang ya uru, kesel lagi istriku ini. Loh, sampean kesel adik, sayang, cintaku, dirimu capek ah? Capekku gak terasa setelah melihat ketampanan dirimu, Mas. Lu kan enak sudah. Karena ketampanan dirimu ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberi ketentraman pada diriku. Waduh, ngomong ngono enak. Ku bojone ganti. Winginane aku kon ngomong lem sampean 1000 ya. Sampean saiki kudu ngomong ngono nang aku ping 2000. Gitu aja. Jadi kemudian seperti apa ya? Intonasi yang keras tinggi-tinggi, kemudian kecepatan omong yang terlalu cepat itu tidak ada. Yang ada adalah ungkapan lisan ini keluar karena mahabbatul qalb, karena apa? Kecintaan di dalam hati. Jadi kudu zaman iki ngrungokno ngene apa? Di manten-manten ya. Ojo lek nang tok merode, opo Dek? Gak enak awak, gol rada tuwek. Apa Dek? Gak enak, gak kuat aku Mas. Waduh, ngalem sama niki kok marang ngono. Kok biyen kok jame nemen-nemen, apa yang? Rada keplecok wis dipijeti. Kok barang wis sing wedok marah, "Cik Mas, gak kuat apa-apa." Ngalem iki ngarepe wong mesti marang kono. Ya kudu seperti itu, ya. Tapi kalau sudah mahabbatul qalb, ya, kecintaan di dalam hati, ngomongnya beda meneh. Ya. Masakannya gak enak, umpama nih. Barang mak ngene, duh kan uyahe rupane iki. Waduh, iki nggawe kupang rumane petise kurang. Wonge meneng ae. Iki wae dirasakno iki. Alhamdulillah. Enak Mas. Berhubung ya keilmuan masae sampai ini teko Allah Subhanahu wa taala. Tangane iki teko rahmati Gusti Allah Subhanahu wa taala sampean gawe kupang timang, masak kupang. Dan aku dikei kenikmatan rasa karena dari Allah Subhanahu wa taala aku sudah merasakan kupang iki rasane kenikmatane. Jare wong Jepang luar biasa. Jare
Karena wong Jepang kan gak sama ngomong L lah. Luar biasa ngomong ngono. BE tapi gak ngerti meneh aku. Luar biasa. Weh. Kan enak seperti itu. Kok sing bojone apa namanya? Gak enak awak. Ya ditungguin. Pernah ada satu kisah ya. Ini ada orang bercerita. Tapi kisahnya ceritanya orang ini. Zaman sekarang, zaman now loh ya. Bukan zaman old, zaman dulu ndak. Orang ini berkisah tentang orang tuanya. Aku ini anak tunggal, saya anak tunggal. Saya diberi kenikmatan ini, saya kuloni disukani kenikmatan sing kekuatan. Saya diberi kenikmatan yang besar ini bisa juga karena orang tua saya. Orang tua saya itu istimewa, kata orang ini. Apa keistimewaannya? Keistimewaannya adalah pada waktu saya kecil, kemudian ibu saya ini sakit, jadi kembang ambin apa ya? Ngerti kembang ambin apa ya? Ya di tempat tidur saja, gitu loh ya, tempat tidur saja. Itu terjadi pada waktu dia itu umur 10 tahun dimulai. Ya, 10 tahun dimulai, itu jadi kembang ambin ibu. Kemudian beliau itu ibunya itu tiba-tiba ngomong gini kepada suaminya. Mas, wahai suamiku, gitu ya. Wahai suamiku, sampean dirimu ini menikahlah lagi. Bahasa gitu loh, sampean mbok rabi meneh. Sampean menikahlah lagi. Aku gak bisa melayani dirimu ini sepenuhnya karena sudah terlalu lama diriku ini sakit seperti ini dan suaminya ini istimewa dan ayahku ini istimewa selalu mengkondisikan ibu saya ini selalu bersih, makan disuapi, mandi dimandikan dan sebagainya. Terus bojone sing wedok iki istrinya ini ternyuh gitu loh, menikahlah lagi. Apa jawab suaminya? Dek, maunya apa? Saya mau saiki istrinya, Be. Wahai istriku, ya. Sudah berapa lama sih dirimu seperti 15 tahun, sudah 15 tahun. Jadi tempat tidur ini. Sudah 15 tahun aku seperti ini. Kasihan dirimu wahai suamiku. Jadi saya akan sampean. Apa kata suaminya? Karena dirimu ya bisa memilih diriku menjadi suamimu 15 tahun yang kugunakan untuk bersama dirimu biarpun dirimu di tempat itu masa sama di kembang ambin gak iso bales dik karena sama iso milih aku. Loh ini loh kalau sama-sama cinta ya aku nyambilin juga lah 15 tahun ini loh dik gak iso aku bantu sama 15 tahun gak iso bales sama iso milih aku gimana gak. Ini sama-sama cinta. Orang cinta gak bisa dibagi-bagi, bebel suami ya. Seperti itu. Amin, semoga kita menjadi orang-orang seperti mereka ini ya. Ini zaman now loh, zaman sekarang loh ya. Zaman sekarang ada orang seperti itu. Jadi 15 tahun istrinya tidak bisa melayani suaminya, masak juga iso, lapo-lapo juga iso. Itu suaminya bilang seperti itu. 15 tahun aku bersama dirimu seperti ini loh. Ya, mantu saman seperti ini. Gak bisa membalas kebaikan dirimu gitu. Kebaikan dirimu karena memilih diriku. Nah, ini kan istimewa kan. Saya mungkin wong lanang liya mungkin alhamdulillah deh, aku sajane wis rabi loro mah gak sampean kongkon iki mang jane kalau ngono balik gitu. Loh, suwer sampe ngomong ini deh. Suwer deh jare iki. Gak gor aku jadi. Mungkin seperti itu, tapi ini ada orang seperti itu. Kembali lagi, orang yang sakit itu doanya manjur. Dibuka sama Allah, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Lah, ibunya ini ndongakno simpel nang anake. Aku
gak bisa memberikan apa-apa. Kau gak iso ngene awakmu, le. Ya. Muga-muga awakmu semoga saja dirimu mendapatkan kemuliaan dari Allah dunia akhirat. Mek ngono tok dongane wong tuwa niki. Mek kono muga-muga untuk kemuliaan mulia dunia akhirat, dunia akhirat. Subhanallah, kemudian setelah itu ibunya wafat. Apakah ayahnya menikah lagi? Enggak. Ayahnya menikah lagi. Enggak menikah lagi. Selang beberapa lama, ayahnya mengatakan seperti ini. Aku mek duwi tanah sak petak. Menurut katanya dia itu ukurannya tidak lebih dari 9 meter persegi. Kata ukurannya biro aku ya. Mungkin telu ya iso ya. Gak lebih dari 9 meter. Lah iki omahe sapa? Iki omahnya yo. Tapi tanah iki ini sing iki. Ya kan tak warasan iki. Tapi muga-muga le teko tanah iki kon jadi untuk barokah. Teko ilmumu, teko agamamu, teko donyamu. Mek ngono tok dongane sing bapake. Selang beberapa mungkin cinta abadi jadi saiki ya. Bapake ya melok wafat. Apa yang terjadi? Dengan tanah segitu, harta tidak ada, kehidupan seperti itu, kok subhanallah digawe mulang ngaji sama dia. Mulang ngaji, akhirnya dia itu menjabat kemuliaan dari ini. Akhirnya bisa dari tanah kecil menjadi besar. Kemudian bisa mendirikan perpustakaan Islamiyah. Dananya bukan dari dana sendiri, tapi dana orang yang memberi secara sukarela. Tanpa ada embel-embel apapun. Kon tak perpustakaan, tak dana iki, tolong aku jenengku catatan dana. Sehingga siapa orang ini, orang nggak mau menyebutkan. Karena orang yang memberi nggak mau menyebutkan. Sing bangun ya ono dhewe wong, tapi wong nggak gelem menyebutkan. Aku nyumbang gedung seperti ini ya, tak tukono iki, tapi aku enggak ojo diomongno jeneng. Sampai seperti itu. Dia meneteskan cerita, meneteskan air mata, ya mungkin karena dongane wong tua nih. Makanya kita sebagai anak umpamanya ya, kita jangan sampai ojo lama lah wis ya. Ojo sampai berani sama orang tua. Pun kata kurang gitu ya. Itu kalau bahasa kita ngomong apa ya itu ya? Duh, nah ya, duh. Wah, gitu maksudnya. Duh, benar lagi. Duh, gitu tak lo nggak boleh di Islam. Ya, jangan sampai. Jadi kembali lagi sih kita dari niat ini. Kalau niatan kita hidup itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya lillahi rabbil alamin. Kalau segala aktivitas kita di dunia ini karena manusianya, ya karena manusianya. Pokoknya segala sesuatu itu kalau karena di luar karena Allah, karena makhluk ya, karena makhluk itu kan kembali kepada diniatkan. Contoh gini, kalau kita beribadah, kita ingin mendapat surga ya. Mendapat surga. Atau takut sama neraka. Ya. Takut sama neraka. Bisa-bisa kita tidak mendapat surga, tapi masuk ke dalam neraka. Tapi kalau kita niatkan kan lillahi ta'ala, ya kita otomatis mendapat suatu khasanah. Khasanatnya itu ya masuk surga ini. Gitu loh. Ya, sembarang wis lillahi ta'ala wis. Jadi lha ono wong contone ono wong nyenengi, seneng kepada contohnya yang ini Ais atau Abdillah atau Mas Haki atau Pestapol sama diri saya. Abdillah kan. Abdillah rambut sampean niku ikal bergelombang tebel pisan. Malah menambah kemanisan sampean. Di atine enggak morono kembang warung ini. Moro tangane enggak dikene ambil Abdillah. Enggak mereng ini tangannya. Kalau gitu. Ya, tadi tenang-tenang saja dia. Kenapa?
Karena ini dari Allah Subhanahu wa taala, ya, karena ini dari Allah Subhanahu wa taala akan introspeksi. Introspeksi diri bahwa ojo takabur. Nah, ini kudone memang. Kudone. Akhirnya kita menjadi orang, wah, kan nggak boleh. Ya, digudo dengan apa? Dipuji. Orang digoda dengan suatu kemelaratan itu biasanya apa jenenge jik kroso. Tapi orang digoda dengan suatu kekayaan, jarang orang terasa. Ya, orang digoda dengan suatu kehinaan, sering terasa. Tapi orang digoda dengan suatu kemuliaan, jarang orang terasa. Banyak loh orang yang dihujat orang, semua angkal. Tapi dipuji orang, dia tidak bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dikasih kekayaan banyak. Padahal di situ diambil sama Allah nikmatnya. Apa? Nikmat zikrullahnya diambil. Ingatlah sama Allah diambil. Bahaya kan? Kalau bahaya gini, gak kerasa, enjoy saja dia. Tapi kalau orang dikasih, duh gurung mangan reus kerwoso wis, kadang ngeresu loh kadang. Ya, seperti itu. Dipuji kadang seweneng nganti lali, dihujat wong kadang-kadang ngamuk muakan jiwangket. Bagaimana saja kita menyikapi ya tadi itu. Maka dipuji wong yang enggak mungguh, gak takabur malahan. Kemudian dihujat wong, duwelekno wong ya enggak lara ati. Bahasane ngene, lho kon ngilokno aku, ya urusanmu iku ambek pangeran, kudu urusanku. Urusan kamu sama Allah. Kenapa aku memikirkan dirimu? Kenapa diriku kok mangkel, mikirno mangkalku nang dirimu? Wong aku aja loh. Ingat sama Allah ini loh masih bolong-bolong. Kok tak tambah tak bolongi meneh ngiling-ngiling awakmu. Rugi dong. Wah, saya ini rugi aku, jawis. Akan gitu akhirnya. Sehingga munculnya kepada dia itu hasanah, terus muka-muka itu dimaghfir oleh Allah. Kalau itu memang jelek, gitu loh. Gitu aja, nggak usah repot-repot. Kalau mau dipuji, diuang, muka-muka, semua diri kita yang dimaghfir oleh Allah. Tetap dimaghfir oleh Allah semua. Kenapa? Karena bisa juga dia itu memuji diri kita. Ya, karena lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kan seperti itu? Ya. Kalau ada orang cantik, Mbak zaman kok ayu sih. Seperti waktu aku kudu ngelengano Abdillah ndak. Dulu kecil itu anak kecil, Ais seperti itu. Ada anak orang cantik itu gak apa-apa orangnya, tapi bengok. Kenapa Dek? Mbak cantik. Dulu ngene. Dia cilik masih belum TK, belum PAUD. Ais juga gitu, ini gak ngelain sama anakku enggak. Cuman sikapnya anak gitu. Ketemu anak-anak, Mas, gini loh. Mas, gitu. Anaknya tampak emang. Gitu loh. Mas, gitu. Terus seneng misalnya. Anak kecil gitu. Sini. Oh, seneng misalnya. Semuanya gitu. Saya juga gitu, punya Pak D itu. Baiknya, subhanallah. Sangat baik. Bu Saidah sampai tahu kebaikannya orang ini. Pak D wapi. Tapi pada waktu kecil gano ponakan sing gak wedi. Kuwabe wedi. Karena suaranya gede. Suaranya gede. Mudah, memang gebuk saja semua. Orang Pak D semuanya. Padahal orangnya baik sungguh. Kepingin nopo dikei. Jangan jaluk Pak itu kepingin. Langsung dikasih. Guyu. Tapi kenapa ponakannya kok podo? Wedi. Ya wedi memang. Apa nek duduk buat lemari gitu. Duh. Secepat kan ngosong boeng guys. Padahal wong iki rada kayu gitu loh. Mebelan memang orangnya, ya. Yo, enggak ngono, tapi yo kok meneng liwat gini. Kayak jajan. Itu kayak duit, gak tahu. Selama hidup saya Pak D gak pernah ngomong nyuwun ini pola ini, orang tahu.
Tapi kok nek udah kan apa? Delok wonge ya. Delok wonge. Padahal rohnya sangat baik, waduh, nganti kepingin luwe apa nakne luwe. Kenapa? Mboten. Kruk lho gurung maem ya. Nggih, ya apa ditekan ngono dicarikan nasi sama dia. Di rumah kan gak ada nasi jadi ya. Digolek nasi gak sepedaan panjang. Kempringet suwe pisan golekno. Golek metu kok kono kan stasiun kono kan iki ono nek kene wis ayo dimaem. Dia gak maem. Beliau gak maem. Yang itu ponakan, wis apik wonge, temen apik. Tapi alhamdulillah semoga di beliau sudah baik orangnya. Terakhir akhir-akhir itu Bu Saidah waktu manten anyar acara iki nang Bapak Dayo. Wah, apik Pak Dayo nemen apik. Adik nemen apik. Sekenemenan apik. Saking nemene. Kalau ketemu terus ya gitu, kadang-kadang orang kan tidak bisa seperti juga ya, tidak seperti apa namanya itu. Kita jangan lihat casingnya. Orangnya serem, tapi gampang nangisan. Mau cerita sama kon awakmu, ngomong ke wudhu, awakmu, dirimu, gitu ya, dirimu. Kudu iso ngluwi abamu, kudu iso ngluwi bapakmu. Harus melebihi dari bapakmu. Mau dhisik ikhlasnya dan sebagainya. 33 tahun. Ya. Nyekel duwe wong sakmono kae, difitnah pisan. Ket berapa puluh tahun ketemuan sing fitnah. Ya meneng ae bapakmu. Kan gitu ceritanya. Makane ndelok anake gak duwe apa-apa. Ya tenang-tenang ae. Kalau kucing terus metus milih. Cerita gitu. Makanya kita jangan lihat casingnya. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi niat itu, maaf aku cerita ngono belah karuan. Jadi pertama innamal a'malu binniyat ya. Kita melakukan segala sesuatu itu karena niat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti tadi dalam sholat niatnya itu ada 3 derajat. Pertama derajatnya sholat fardu, kemudian derajatnya sholat sunnah yang ditentukan waktunya, kemudian sholat sunnah mutlak. Kalau sholat fardu itu harus ada qasdun fi'liyahnya, kemudian ada juga qasdun fi'liyah itu apa? Disengaja usolinya, ya kemudian disebutkan jenis sholatnya, kemudian kefarduannya. Ya kalau yang ditentukan tadi perbuatan sama apa namanya? Allah apa namanya? Astagfirullahaladzim. Sunatnya ya seperti itu. Kemudian kalau yang sholat sunnah mutlak ini hanya usolinya saja ya. Jadi kalau yang kedua itu hanya menentukan yang pertama itu qasdun fi'li, yang kedua itu ta'yin, yang ketiga itu fardhiyah. Itu 3 jenis yang harus dikerjakan dalam sholat. Maka jangan sampai kita ini tidak ada niat pada waktu sholat. Jangan sampai ya. Jadi pertama yang sholat fardu itu harus ada, saya ulangi lagi ya, sholat fardu itu harus ada qasdun fi'liyahnya, ta'yinnya, kemudian fardhiyahnya. Kalau yang ditentukan itu harus ada qasdun fi'liyah dan ta'yin, disengaja dengan apa namanya, sebelum kesunatan apa jenenge? Namanya aku niat sholat gerhana, aku niat sholat sunat sunnah maghrib.
sholat rawatib maghrib dan sebagainya itu dua. Kalau sholat mutlak itu hanya satu saja, yaitu niat sholatnya. Itu aja. Semoga saja apa-apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan barokah fi dunya wal akhirah. Syurutu takbiratul ihram sittatun asyara an taqa'a halatal qiyami fil fardi wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Hamdan syai'an hamdan liman hamdan yu'afiru fi mazid ya rabbana wa hamduka mimma yaj'alu fi sultanik. Allahumma fir lana wa li walidina wal mashhad wa bani wa ummatina wa jadina wa jaddina wa walina wa auladina wa dhurriyyatina min jamil min Allahumma baghfir lana innaka antas samiul alim tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma ij'alna walina wa walidina wa dhurriyyatina wa talamidina min tawwabina min tatahhirina min muttaqin. Amin ya rabbal alamin wa al-Qur'an. Allahumma atim lana bil iman wa akhtim lana bil islam. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma haqqahu wa lama tibaa al batila baduna ijtinaba. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nuridu al-hajja wa umda fa yassir wa taqabbal minna ya Allah ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Allahumma yassir al-yusra syarta wa la ta'tin min badika Qanina bifadlika aman sifaka ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna rizqan halalan wasi'an tayyiban katsiran min ghairi ta'bin wala mashqin wala dharin wala subhan innaka al-qawiyyul qadir. Allahumma rabbana atina min rahmatin wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil ardi hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadil ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.